narkoba adalah sebuah ancaman. Perlu gerakan masyarakat untuk melawan momok yang satu ini, untuk menuju Indonesia bersinar bersih dari narkoba. Dan kali ini kita akan membahasnya bersama Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan, yaitu Bapak Evon Metternich SE. Bersama saya Rina Chandra dalam program Lensa Publik hanya di Ekuator TV. Apa kabar Pak Evon? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah bersedia ngopi bareng nih di Input Cafe. Nah, terima kasih Mbak Rina sudah diberikan kesempatan BNN untuk bersama Ekuator TV nih hari ini. Baik, kalau ngomongin soal narkoba nih Pak ya, kita mengambil tema hari ini tentang masyarakat bergerak membasmi melawan narkoba. Dan untuk menuju Indonesia bersinar, bersih benar. dari narkoba. Kayaknya PR-nya berat banget nih Pak ya. Kalau ngomongin narkoba nggak akan ada habisnya. Pertanyaan saya begini, kenapa sampai dengan sekarang masyarakat masih terus terjerat dengan namanya narkoba? Padahal BNN dan masyarakat tidak henti-hentinya melakukan namanya kampanye begitu Pak. Kira-kira apa yang sedang terjadi? Sebenarnya banyak faktor ini Mbak Rina. Kenapa semakin kita bergerak seolah-olah kok narkoba ini nggak pernah selesai gitu loh. Nah itulah tema Hani kita, kita pusat melakukan tema masyarakat bergerak. Jadi kalau kita cuman aparatnya yang bergerak tanpa masyarakat, maka permasalahan narkoba ini tidak akan pernah selesai. Karena sesuai dengan firman Tuhan itu, kalau saya Muslim itu Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali masyarakat itu sendiri yang harus berubah gitu loh. Iya. Berarti tidak akan berhenti begitu, akan terus ada semakin bergerak semakin ada begitu Pak ya. Benar, karena banyak faktor saya bilang tadi. Salah satunya faktor ekonomi. Jadi antara faktor ekonomi dan faktor kemiskinan itu akan berbarengan. Ketika masyarakat membutuhkan kehidupan, maka dia akan mencari apa saja yang bisa dilakukan dia untuk memenuhi kebutuhan itu. Let's say, apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh BNN khususnya Kota Tarakan untuk memutus gitu ya Pak ya, mata rantai namanya narkoba ini sendiri sejauh ini? Jadi BNN sesuai dengan program kerja kita sudah melaksanakan program yang namanya pencegahan, Mbak Rina, pemberdayaan masyarakat itu sendiri, rehabilitasi dan pemberantasan. Jadi bagaimana masyarakat itu tidak terlibat penyalahgunaan narkoba. Kita berikan sosialisasi melalui komunikasi, edukasi kepada masyarakat tentang begitu bahayanya narkoba ini. Dan bagi masyarakat kita berdayakan agar mereka ikut berperan serta untuk melawan narkoba itu sendiri. Dan bagi yang sudah terlibat, kita usahakan untuk kita sembuhkan, kita pulihkan melalui program rehabilitasi. Ya, ngomong soal sembuhkan, saya jadi teringat. Narkoba ini rasanya sasarannya tidak hanya Gen Z atau milenial, tapi juga menyeluruh, baik masyarakat ekonomi menengah ke atas, ke bawah dan sebagainya, bahkan mungkin ekonomi sulit gitu. Apa yang dilakukan oleh BNN khususnya untuk menghadapi golongan milenial, kemudian juga golongan dari, mohon maaf tadi, ekonomi sulit karena iming-iming tadi untuk jadi pengedar dan sebagainya, gimana Pak? Jadi sekarang kita program BNN yang terbaru ini, kita ada namanya program IBM, intervensi berbasis masyarakat. Nah di program IBM ini kita melatih dari warga untuk warga, Mbak Rina. Jadi kita menjadikan warga ini agen-agen pemulihan kita. Mereka lah yang bergerak di lingkungan masyarakat agar melindungi masyarakat itu sendiri. Mereka lah yang kita latih untuk melakukan sosialisasi, melakukan program rehabilitasi kepada lingkungan mereka sendiri. Konkretnya berupa apa nih Pak? Jadi kita membentuk kelompok masyarakat. Jadi ada setiap kelurahan itu kita bentuk 10 orang. Dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dari aparat kesehatan dan keamanan, kita latih agar mereka menjaga lingkungan itu sendiri.
Oke. Dan kalau kita juga bekerja sama memohon bantuan pemerintah daerah. Karena tidak terlepas bagaimanapun ini adalah wilayahnya pemerintah daerah masing-masing yang harus mempunyai tanggung jawab moral. Bagaimana masyarakatnya jangan sampai terkontaminasi, jangan sampai menjadi pengedar. Karena yang akan rusak ya wilayah kita sendiri. Ya. Kalau misalnya saya sebagai masyarakat umum nih ingin berpartisipasi gitu ya, dari hal terkecil aja Pak Irfan, misalnya untuk bagaimana sih saya mau aware untuk melindungi masyarakat di lingkungan saya untuk tidak terjerembab di dalam narkoba. Apa yang bisa saya lakukan? Jadi sebenarnya masyarakat itu banyak yang bisa dilakukan. Pertama sekali dia menjadi agen-agen kita, Marina. Bagaimana mereka memberikan informasi apabila di wilayah mereka ada peredaran narkotika. Jangan takut, kita akan tetap melindungi mereka. Sebagai pelapor begitu? Sebagai pelapor. Oke, kerahasiaannya kerahasiaannya kita jaga. Dan juga melaporkan apabila ada penyalahgunaan di wilayahnya itu. Misalnya ada tetangga, keluarga yang sudah terlibat penyalahgunaan narkotika, nanti tim kita yang akan datang secara tim kita yang akan kita turunkan untuk merangkul mereka. Tidak akan kita pidanakan, tapi bagaimana mereka ini lepas dari jeratan narkotika itu sendiri. Jadi jangan takut untuk terlibat langsung untuk menekan peredaran narkotika di wilayah kita ini. Ya, ada kasus Pak, orang tua kan biasanya paling takut sama 3 hal. Yang pertama narkoba, kedua LGBT, LGBT Pak ya. Sekarang dan ketiga paham radikal. Radikalisme. Ya. Nah, kadang-kadang orang tua punya asumsi begini, anak saya rajin kok, nggak pernah keluar di kamar terus diam gitu, dan nggak pernah ribut, nggak pernah kemana-mana dan sebagainya. Dan ternyata behind the scene dia pemakai narkoba di situ. Ya. Nah, sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan melihat kondisi seperti itu? Langkah pertamanya, Pak. Jadi sebagai orang tua, saya juga orang tua ini Mbak Rina. Jadi bagaimana kepedulian kita orang tua, jadikan anak itu sebagai sahabat. Itu yang pertama sekali, sehingga mereka terbuka. Adakan diskusi antara orang tua dan anak di situ, sehingga kita tahu perkembangan anak. Kalau kita tertutup, maka mereka akan menjadi pelarian lain. Salah satunya narkoba itu, ketika mereka tidak bisa mengungkapkan ide mereka, terkekang, tidak ada yang diajak teman bicara. Nah, disinilah kita yang harus sebagai orang tua, itu langkah pertama. Bagaimana orang tua itu care, peduli terhadap keluarga. Jadilah contoh yang baik bagi anak-anaknya. Itu yang pertama. Rasanya kita ngopi dulu sebentar, Pak. Silakan. Makasih. Ini dari Input Cafe. Mudah-mudahan Bapak suka. Walaupun rasanya pahit, tapi ada kenangan manis di dalamnya. Silakan, Pak. Mantap. Mantap. Oke, kita lanjutkan. Pak, saya sempat menyusup di golongan Gen Z, sebutlah begitu. Nggak keren dong kalau nggak pakai narkoba, atau minimal tidak pernah mencoba begitu. Opini Bapak? Sebenarnya itu mindset yang salah, yang sangat salah sekali. Ketika kita sudah, memang pertama kita cuman pengen keren, ya, mencoba-coba. Tapi ingat, tahapan itu akan meningkat, Mbak Rina. Pertama kita cuman ingin mencoba-coba, meningkat, teratur pakai, baru jadi dia pecandu. Nah, jadi walaupun satu kali dia pernah mencoba, itu dia akan mendorong dia untuk kembali ingin mengulangi lagi. Dia ingin mencicipi yang lebih meningkat lagi. Ini yang bahayanya narkoba ini. Iya. Dan tanda-tandanya biasanya gimana, Pak? Kalau misalnya seseorang itu terindikasi bahwa memang dia adalah pemakai begitu ya. Secara kasat mata yang bisa kita lihat apa? Kalau untuk orang yang sudah menjadi penyalahguna narkoba, Mbak Rina, bahwa seseorang itu pola hidupnya, perilakunya akan berubah. Itu yang secara kasat mata. Misalnya dalam dunia kerja, seseorang itu dia akan bekerja bisa over dari yang lain. Misalnya dia seperti tidak lelah-lelah. Dia makin giat begitu, Pak ya? Makin giat dan emosional biasanya. Kalau beberapa indikator yang kita temukan, salah satu di beberapa perusahaan itu bagian supervisornya bilang bahwa
orang-orang yang menyalahgunakan narkotika itu tidak mau ditegur. Jadi dia cenderung melawan atasan. Ini. Dan dia sanggup melebihi jam kerja dari yang lain. Nah, itu yang sering kali kita jumpain, mohon maaf, digunakan di kalangan artis juga sebagai doping gitu Pak ya. Pendapat BNN tentang ini? Ya itu sangat salah sekali. Itu secara kalau kami BNN itu adalah melanggar undang-undang narkotika. Jadi setiap orang dilarang menyalahgunakan narkotika baik golongan 1, 2 maupun 3, Mbak Rina. Baik. Sekarang kita coba bergeser ke masyarakat yang ekonomi lemah. Mungkin karena keterdesakan ekonomi dan sebagainya. Bahkan saya sendiri pernah melihat langsung. Jadi sebenarnya hari-hari hanya berjualan Pak. Tapi dari hasil jualan itu menghasilkan Rp50.000. Kemudian dibelikan sebagai poket yang termurah. Kalau nggak salah seharga Rp50.000. Dan itu sudah menjadi rutinitas sehari-hari. Kita membeli makanannya atau dagangannya dengan pertimbangan kasihan, tapi ternyata membelanjakannya untuk hal yang tidak benar dan bahkan bisa jadi mungkin juga merangkap sebagai kurir gitu. Bagaimana tindakan dari BNN untuk menyasar di golongan kaum ekonomi sulit ini, Pak? Jadi sebenarnya kalau kita melaksanakan suatu program, Mbak Rina, kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita membutuhkan stakeholder lain untuk bersama-sama bergerak. Misalnya ketika ada permasalahan narkotika di suatu golongan masyarakat, nah ini kita membutuhkan dinas-dinas lain untuk bergerak bersama. Contohnya dinas sosial, dinas pemberdayaan masyarakat, dari kelurahan, kecamatan, kita bergerak bersama. Ketika BNN itu sudah berusaha menyembuhkan dia agar pulih kembali, ini dinas lain harus merangkul. Tidak berhenti di situ maksudnya? Tidak berhenti di situ. Misalnya seseorang setelah kita rehab di balai rehabilitasi, ketika dia sudah keluar, ini ke masyarakat sendiri harus ikut mendampingi. Pemerintah daerah harus ikut mendampingi. Orang ini mau dikemanakan loh, gitu. Kalau dia tidak mampu, apakah dia diberikan pekerjaan? Apakah dia disupport dari dana-dana lain agar mereka tidak selalu terjebak. Tapi kalau ketika kita sudah berusaha memulihkan seseorang, kita kembalikan lagi ke masyarakat, tapi tidak ada kepedulian dari masyarakat itu sendiri, tidak ada kepedulian dari stakeholder lain, maka kemungkinan untuk relapse kembali itu akan terus dan terus lagi. Kembali lagi begitu ya. Jadi persoalan narkoba ini sebenarnya bukan hanya soal memberantasnya begitu, tapi afternya paskanya dilakukan gitu ya. Itu paskanya yang lebih berat ya Pak ya. Kalau narkoba ini ada dua sisi nih, Mbak Rina, ada supply and demand. Jadi kalau supply-nya kita putus tapi demand-nya tinggi, maka ini akan terus masuk. Nah, bagaimana kita masyarakat dan pemerintah, baik BNN, swasta, lingkungan pendidikan, pemerintah daerah bersatu padu bagaimana jangan sampai masyarakat kita ini menjadi demand itu. Jangan sebagai permintaan ada di wilayah kita. Nah, diberantas di sana order Pak ya. Iya, jadi percuma aparat yang berantas ini kepolisian, TNI membantu diberantas, tapi yang minta terus. Maka akan terus masuk itu. Nah, bagaimana tugas kita menekan permintaan ini? Ya, ngomong soal permintaan, saya tiba-tiba teringat media sosial. Ini digitalisasi yang mungkin ada untungnya dan juga membawa dampak negatif lain begitu ya. Akibat dari media sosial itu sejauh mana sih Pak pengaruhnya begitu ya? Pasti anak-anak muda kita demen dong melihat informasi lewat itu gitu ya, dan bahkan mungkin order lewat online atau sejenisnya lah. Apa yang dilakukan BNN terhadap hal-hal semacam ini? Kalau kita di level BNN kota ini, kita cuman sebatas menghimbau ini, Mbak Rina, agar bagaimana kita bijak menggunakan media sosial ini. Ya, dan kita juga menghimbau kepada para rekan-rekan wartawan, rekan-rekan yang pengelola media sosial ini agar benar-benar memberikan informasi yang positif. Jangan sampai kita memberikan informasi tapi kayak promosi gitu loh. Misalnya
ya sih, ini orang yang menggunakan narkotika jenis golongan ini akan lebih aktif, lebih kinerjanya lebih meningkat. Akhirnya orang mencoba. Memberikan inspirasi malah. Nah, jadi bagaimana kita memberikan informasi itu adalah bahayanya. Bahayanya bahwa narkotika ini tidak bisa sembuh loh. Tidak ada obatnya. Ini yang harus kita tanamkan di masyarakat, bahwa ketika orang menyalahgunakan narkotika tidak ada obatnya. Beda dengan penyakit medis ini Mbak Reda. Kalau penyakit medis begitu kita bawa ke dokter, disuntik, sembuh. Tapi narkotika ini ketika orang sudah menjadi pecandu, dia tidak akan pernah lepas kecuali dirinya sendiri. Ada kegigihan begitu. Dirinya sendiri. Contoh kasus selama ini apa memang tidak pernah ada yang memang benar-benar bisa keluar dari belenggu itu, Pak? Ada. Untuk konteks Tarakan. Ada beberapa yang sudah kita rehabilitasi. Dia datang kembali ke BNN, dia sudah normal, sudah bekerja. Ada yang mantan pecandu juga sudah bekerja kembali. Dia menyadari bahwa narkotika ini tidak ada obatnya kecuali dirinya sendiri. Nah, ada banyak yang sudah pulih kembali, yang sudah kita rehab, kita pantau itu paskanya, kita datangi rumahnya, mereka sudah aktif. Jadi obatnya itu tadi, Mbak Rina, tidak ada lain. Obatnya diri sendiri. Diri sendiri. Dalam perjalanan BNN ke Tarakan menangani kasus ini, apa Pak yang paling parah temuan yang pernah ditangani selama ini? Kalau saya bertugas di BNN ini, Mbak Rina, sudah masuk 6 bulan, 7 bulan di sini. Yang paling luar biasa di Tarakan ini, kita yang pertama adalah perbatasan. Kita di wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia, dan memang yang luar biasa bagi saya adalah barang bukti narkotika itu yang pertama. Luar biasa sekali. Kalau di tempat lain mungkin untuk menangkap kilograman itu susah. Kalau di sini, Pak? Iya, kalau di sini misalnya di wilayah perbatasan langsung, yaitu Kabupaten Nunukan, yang bisa kita lihat dari berita itu bukan 1 gram 2 gram, tapi sekali nangkap ada yang 5 kilo, 10 kilo, bahkan kemarin 50 kilo. Pak Kapolres Nunukan itu kalau saya beritanya ini meningkat terus. Itu yang luar biasa, bahwa memang benar kita menjadi tujuan transit untuk wilayah di Republik Indonesia. Karena lokasinya yang berbatasan dengan negara perbatasan begitu ya. Jadi kita bukan saja jadi pangsa pasar, tapi kita menjadi wilayah transit, wilayah untuk menuju di provinsi lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ada indikasi sudah masuk 50 wilayah kabupaten kota yang memiliki wilayah rawan. Salah satunya Tarakan. Tarakan ya. Jadi salah satu Tarakan yang kita sudah masuk pantauan BNN RI, yaitu di salah satu kelurahan, di Kelurahan S ini. Dan di Kelurahan S ini ada 3 RT yang menjadi pantauan kita, yaitu RT 03, 12, dan 13 di Kelurahan S ini. Nah, ini saya anggap sudah zona merah di sini. Ini sudah menjadi pantauan dari pihak kepolisian dan BNN juga. Ini ya. Untuk itu BNN sangat perlu adanya gerakan masyarakat, begitu ya, seperti Bapak tadi sampaikan. Nah, sejauh ini apakah ada program atau semacam inisiatif dari komunitas atau masyarakat begitu yang sudah sukses terbukti membantu menekan yang namanya peredaran narkoba dan sejenisnya begitu? Ya. Kalau menurut evaluasi saya ini Mbak Rina, selama saya menduduki jabatan kepala BNN di Kota Tarakan ini, terus terang belum ada lembaga swadaya atau organisasi kemasyarakatan yang begitu benar-benar intens, concern gitu ya, concern untuk melakukan komunitas untuk melakukan perlawanan narkoba ini secara mandiri. Jadi belum ada seperti di wilayah lain, mungkin sudah ada. Dia melakukan organisasi kemasyarakatan, memang intens dia ingin membebaskan wilayahnya dari penyalahgunaan narkotika itu.
Ini yang menurut pantauan saya loh. Jadi selama ini belum ada satu komunitas yang ingin bersama-sama BNN Kota Tarakan, yuk kita lawan. Ini yang sering saya gaungkan, saya pancing ini setiap kegiatan saya, bagaimana ayo kita slogan NKRI ini jangan sampai cuman slogan saja. Gitu ya. Ayo kita lindungi negara kita ini menuju Indonesia emas. Jangan sampai tujuan yang mulia Indonesia emas ini akan jauh dari harapan nanti, Marina, itu kita harapkan. Ya, mungkin pemirsa di rumah yang menyaksikan program ini bisa terinspirasi untuk membantu Pak Evon dan timnya untuk kewaspadaan narkoba di lingkungan sekitar kita, begitu Pak ya. Oke, Bapak, lebih jauh lagi saya ingin mengulik soal hukum nih Pak. Bagaimana pendekatan hukum terhadap pengguna narkoba? Nah, kalau pengguna ini kadang-kadang sebenarnya bukan pengguna, kadang-kadang pengedar tapi ditarik-tarik untuk pasalnya berubah menjadi pengguna supaya rehabilitasi. Nah, ini gimana Pak faktanya di negara kita? Jadi untuk sebenarnya sekarang lebih humanis ini, Mbak Rina, bahwa kalau undang-undang yang lama dulu kan seorang penyalahguna narkotika itu bisa diproses secara hukum. Nah, semenjak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini dia lebih humanis. Bagi penyalahguna narkotika itu pasal 127 itu seorang menyalahgunakan narkotika, apalagi dia sudah menjadi pecandu, itu kita rehabilitasi. Itu ada pasal 54 itu bahwa orang tua atau wali yang keluarga menyalahgunakan wajib melaporkan. Bahkan kalau dia tidak melaporkan, orang tua walinya sebenarnya bisa dituntut membiarkan keluarganya menjadi penyalahguna narkotika. Cuman masalahnya di Kota Tarakan kita tahu belum ada wadah untuk merehabilitasi, begitu Pak ya. Harus dirujuk ke Kalimantan Selatan ya Pak ya. Kalimantan Timur begitu ya. Nah, bagaimana Pak? Jadi untuk di Kalimantan Utara ini yang salah satu permasalahan juga bagi kita, bahwa kita belum ada panti rehabilitasi khusus untuk bagi penyalahguna narkotika ini, Mbak Rina. Misalnya di daerah-daerah lain sudah ada rumah sakit jiwa, namun dia melayani juga salah satu fungsinya yaitu rehabilitasi rawat inap bagi penyalahguna narkotika ini. Ini yang kita harapkan, bagaimana peran pemerintah daerah, bagaimana supaya kita dibangunlah di wilayah kita ini sehingga masyarakat kita yang sudah menjadi penyalahguna ini ada wadah. Jangan kita biarkan saudara-saudara kita ini di pinggir-pinggir jalan sehingga mereka akan meningkat menjadi pelaku kriminal. Betul sekali. Setelah dites kemudian positif, what's next? Kita mau tidak ada lagi tindakan yang bisa dilakukan begitu ya. Karena kita melayani rawat jalan saja. Sedangkan kadang-kadang masyarakat itu bukan saja rawat jalan yang mereka butuhkan, mereka benar-benar harus rawat inap. Karena yang diserangnya sudah meningkat ke jiwanya. Ini yang perlu kita pikirkan bersama dengan pemerintah daerah. Iya. Sebelum terjerembab ke masalah narkoba, tentunya kita lebih memilih untuk melakukan pencegahan, begitu Pak ya. Benar. Karena kalau sudah terkena di sini tidak ada rehabilitasinya, lebih bagus mencegah. Begitu sedia payung sebelum hujan. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh BNN untuk anak-anak di bangku sekolah, Pak? Karena kita tahu ada, mohon maaf, saya pernah mendengar ada makanan gitu ya, permen gitu, dan di dalamnya disisipin kandungan narkoba begitu. Nah, bagaimana tentang hal ini? Jadi kita sudah melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Tarakan, dan juga kita melakukan kerjasama dengan beberapa sekolah. Jadi sudah sekarang alhamdulillah puji syukur bahwa sudah ada beberapa sekolah yang datang ke BNN ingin melakukan perjanjian kerjasama untuk melindungi. Jadi mereka berinisiatif ingin menjadikan sekolah bersinar. Sekolah bersih narkotika. Ada yang lebih memprihatinkan lagi, Mbak Rina. Ada salah satu sekolah kemarin mereka pengen BNN masuk ke sekolah tersebut. Kita canangkan dia sekolah bersinar. Saya tanya kronologisnya bagaimana Pak? Rupanya ada yang lebih parah.
karena wilayah dia ini berdekatan dengan kampung rawan narkoba, itu ada salah satu pengedar yang sampai masuk ke kelas, itu menawarkan ke anak-anak sekolah. Nah, sehingga disinilah BNN melakukan kerjasama, kita hadir di sana. Kita melindungi bahwa BNN selalu ikut mengawasi di sekolah-sekolah ini yang ini luar biasa bagi saya. Berarti posisi itu memang sudah sangat darurat sekali, Pak, iya, ya, untuk dunia pendidikan kita, karena mereka sendiri masuk ke wilayah itu. Gitu. Iya. Ya. Untuk strategi selanjutnya, Pak, yang bisa ditempuh BNN selain tadi masuk ke sekolah, apa saja? Mungkin dengan teman-teman di level perguruan tinggi dan sebagainya, apa yang dilakukan? Kita untuk di semua level itu, bukan saja di lingkungan pendidikan, Mbak Rina, juga di lingkungan perusahaan, kita bekerja sama bagaimana perusahaan itu membentuk satgas-satgas anti narkotika. Karena kalau mengandalkan BNN sendiri, tangan kita terbatas. Betul sekali. Sangat terbatas sekali. Itulah kami sangat membutuhkan rekan-rekan sebagai corong kami seperti Mbak Rina dan kawan-kawan ini sebagai sarana promosi. Yuk kita lawan nih narkoba bersama. Termasuk dengan perguruan tinggi tadi, bagaimana mereka membentuk agen-agen perubahan di situ, membentuk satgas-satgas anti narkotika. Jadi mereka bisa mengawasi lingkungannya sendiri. Dari yang melaporkan, begitu, ya melaporkan ke BNN untuk dibina. Seandainya ada di situ pengedar, bagaimana jangan sampai sudah tersebar luas ke seluruh mahasiswa baru kita ingin bergerak. Terlambat di situ. Ya. Baik, Pak Ivan, terakhir ada statement yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah terkait ajakan untuk stop narkoba dan sejenisnya. Silakan. Nah, mungkin saya selaku Kepala BNN Kota Tarakan, Mbak Rina, sangat mengharapkan sekali keterlibatan masyarakat Kota Tarakan ini agar bersama-sama bergerak. Jadi sesuai dengan firman Allah tadi bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang ingin merubahnya. Jadi percuma kami bergerak melalui seluruh kekuatan kalau masyarakat sendiri itu yang tidak ingin melawan. Maka himbauan saya di kesempatan yang luar biasa ini, mari kita bersama-sama melawan peredaran narkotika sehingga wilayah kita akan bersih dari penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Oke, Pak Ivan, mudah-mudahan misinya segera terwujud begitu ya. Amin. Karena sekali lagi narkoba ini bukan hanya PR BNN dan pemerintah, tapi seluruh masyarakat harus bergerak untuk menuju Indonesia bersinar. Gitu. Terima kasih Pak Ivan waktunya. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, itu tadi perbincangan saya dengan Bapak Ivan Metternich selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan. Narkoba adalah bentuk penjajahan terselubung yang bisa menghancurkan sebuah bangsa. Partisipasi setiap individu dalam lingkungannya sangatlah diperlukan. Yuk kita berantas narkoba menuju Indonesia bersinar. Salam.